Teman-teman Dharma sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Jendela Dharma di episode ke-9. Kali ini eh, saya membuat suatu pertanyaan di dalam kesempatan ini, yaitu tentang sekte di dalam Buddhisme. Pertanyaannya adalah sekte Buddhisme mana yang paling benar? Saya yakin ya, banyak teman-teman yang eh, ketika mengklik video ini ya, eh, di pikirannya ini cukup fokus, cukup melekat ke pertanyaan ini ya, atau bahkan juga ada yang mengklik justru karena tertarik ya, tadinya mungkin tidak tertarik dengan apa taruhlah Jendela Dharma ini, tapi karena membaca judul ini, sekte Buddhisme mana yang paling benar gitu ya. Mungkin ada yang mulai berpikir, waduh ini suatu pertanyaan yang tidak pantas dari sudut Buddhisme yang biasanya lebih humble, rendah hati ya, ramah. Baik teman-teman sekalian, kita bahas hal ini ya. Eh, Saat ini mungkin ada tiga sekte besar saat ini ya di dalam Buddhisme aktual, yaitu ada Theravada, Mahayana, dan ada Vajrayana. Sedangkan di masa lalu, di awal-awal Buddhisme, ya menurut apa yang saya baca, ini ada sekte-sekte yang seperti namanya Stawirawada dan Mahasanghika. Nanti Stawirawada di sini terbagi lagi menjadi Pugalawada, Wibajawada, Sarwastiwada, dan masing-masing nanti ada lagi sub-subnya lagi. Demikian juga Mahasanghika ya, ada Eka Yaharikas, ada Gokulika, ada Caitika ya. Eh, Teman-teman Dharma sekalian ya, eh, sebetulnya saya tidak ingin membahas ini semua tentang masalah macam-macam sekte Buddhisme ini. Bahkan sebetulnya saya juga membaca kalau masalah bagaimana asal mula sekte ini muncul dan lain-lain itu hanya sekilas saja. Ini kan istilahnya ini bukan area main saya lah ya. Kalau kata rekan saya itu ini bukan wilayah permainan saya dalam Dharma gitu ya, tentang sejarah-sejarah sekte ini ya. Jadi ini saya hanya menampilkan sekilas ya teman-teman. Hanya memang kalau yang sekte tiga yang saat ini ada, Theravada, Mahayana, Vajrayana ya, saya juga ya sempatlah ya mendengar klaim dari masing-masing penganutnya ya. Tentunya yang satu kadang menyatakan sekte kami lebih tinggi ya, karena sekte kami ini juga ya memiliki dasar apa yang sekte lain punyai, tapi kami ada tambahannya gitu ya. Tapi kan itu klaim sepihak ya, itu klaim sepihak. Nanti ada sekte lain lagi bilang kami sekte Buddhisme yang paling murni, yang paling sesuai dengan apa yang Buddha praktekkan, sesuai dengan sutta yang paling awal. Yang lainnya sudah banyak penambahan-penambahan gitu. Itu pun tentunya klaim dari masing-masing sekte ya teman-teman ya. Walaupun itu biasanya orang-orang yang melekati sekte dan agama itu memang biasa seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang sekte tadi, teman-teman, kita akan kembali dulu kepada sumber dhamma yang kita bersyukur sumber dhamma ini sudah tertulis saat ini ya dalam bentuk kitab ya. Kalau zaman dulu mungkin masih verbal ya, atau tertulis dalam bentuk-bentuk apa tidak serapih sekarang ya.
dan juga mungkin kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya tersebar dan belum tentu lengkap ya. Nah, di masa modern ini ada gerakan-gerakan untuk mengumpulkan kembali ya kan berbagai macam sumber dhamma tertulis ini, yaitu Sutta Pitaka atau Sutra ya, Pitaka, Abhidhamma atau Abhidharma dan Winaya. Saya juga tidak akan mengulas ini apa ya, jadi karena umat Buddha rata-rata sudah tahu ya, Sutta itu catatan-catatan tentang khotbah yang mulia Buddha, khotbah dari murid-murid yang mulia Buddha juga. Sedangkan Abhidhamma atau Abhidharma adalah kerangka dhamma yang lebih rinci, lebih teknis ya, uh, untuk lebih memahami dhamma secara lebih akurat ya. Sedangkan Winaya adalah disiplin para monastik ya, para biku, para biksu ya teman-teman sekalian. Dan ini sekarang tentunya bisa sampai kepada kita juga ya. Ini tentunya pastilah ada jasa ya yang sangat besar dari sekte-sekte apapun pendahulu eh, pendahulu terutama di kalangan para monastik di zaman dulu ya. Dari manapun mereka sektenya berasal, misalnya apakah dari Pugalawada, Wibajawada atau Sarwastiwada dan lain-lain, pasti ada di antara mereka ya, banyak di antara mereka yang berjasa sehingga uh, sumber dhamma ini bisa sampai kepada kita hari ini. Dan juga banyak uh, para para biku maupun perumah tangga di zaman modern, taruhlah di abad ke uh, 17, 18 ke sini misalnya ya, yang mulai misalnya mengumpulkan sumber-sumber ya uh, dhamma ini dan mulai menyusunnya kembali. Karena itu ada sutta misalnya yang tertulis dalam bahasa Pali, ada sutta yang tertulis dalam bahasa Sanskerta misalnya, dan ada sutta yang tertulis dalam bahasa Mandarin misalnya seperti itu. Dan itu sekarang sudah menjadi bahan kajian ya. Perbandingan Sutta Pitaka itu sangat luar biasa efeknya ya. Dikarenakan kita bisa melakukan perbandingan misalnya sutta yang tertulis dalam bahasa Pali dan sutta yang tertulis dalam bahasa Mandarin. Tentunya setelah keduanya diterjemahkan ya, setelah keduanya diterjemahkan misalnya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, setidaknya bahasa Inggris misalnya seperti itu, kita bisa mulai melakukan perbandingan ya uh, di antara susunan sutta-sutta yang apakah sama, mirip ya dan lain-lain. Itu sangat luar biasa. Dan jika kita cukup rajin ya untuk memanfaatkan hasanah hasanah kitab suci Buddha ini ya, sumber dhamma ini akan menjadi sesuatu pengetahuan ya, inspirasi bagi kita yang bisa men-trigger timbulnya kebijaksanaan. Jadi menurut saya di abad 21 ini ya, ini abad yang beruntung ya, abad yang beruntung. Di musim internet ini ya, banyak para biku juga yang terpelajar ya, yang berhasil melakukan perbandingan tadi antara sutta yang tertulis misalnya dalam bahasa Pali, dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Sanskrit misalnya. Ya, itu menurut saya sangat luar biasa, dan itu berkah bagi kita semua umat Buddha, sebetulnya kesempatan untuk belajar sebanyak-banyaknya. Tapi lalu apa sebetulnya ini hubungannya dengan judul tadi, sekte yang terbaik ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, dari sumber-sumber dhamma yang ada tadi itu ini ya, plus tentunya yang mungkin ada teman-teman yang lebih senang mendengar daripada mendengar dhamma dari para guru, dari para monastik ya di sektenya masing-masing misalnya ya. Tentunya ada suatu kerangka dhamma dasar yang kita dapatkan
ya. Terutama kalau teman-teman yang sudah pada tingkat melanjutkan belajar secara mandiri ataupun kelompok, ada suatu studi grup diskusi misalnya Sutta Pitaka dan Abhidhamma setidaknya untuk umat berumah tangga misalnya, ya tentunya mengenal prinsip-prinsip framework dasar dari Dhamma. Contohnya ini yang paling pokok misalnya ada tentang hukum karma. Lalu ada tiga karakter yang harus kita pahami maknanya apa, yang katanya ini mencengkram nama rupa, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Lalu kita juga belajar tentang apa itu nama, apa itu rupa, ya. Lalu tentang empat kebenaran mulia. Lalu ada jalan mulia berunsur delapan, ada paticca samuppada. Nah, konon teman-teman, ya setidaknya menurut pengakuan beberapa sumber, ya kalau hingga prinsip dasar Dhamma ini, konon di semua sekte Buddhisme, taruhlah yang ada sekarang aja, ya, yaitu Theravada, Mahayana, Vajrayana, ini konon sama katanya, gitu ya, konon sama katanya. Ya saya asumsikan begini teman-teman, sama ini ada di dalam sumber-sumber belajar mereka masing-masing secara taruhlah tertulis, ya. Hukum karma misalnya tilakana nama rupa empat kebenaran mulia jalan mulia berunsur delapan paticca samuppada, ini ada di dalam kitab-kitab atau buku-buku yang biasa digunakan baik di Theravada maupun di Mahayana maupun di Vajrayana. Walaupun tidak ada jaminan, ya, walaupun tertulisnya sama, tapi bagaimana memahami, mempersepsi ya itu tentunya belum tentu sama. Itu yang satu sekte pun sama-sama orang Theravada pun belum tentu misalnya memiliki pemahaman yang sama tentang empat kebenaran mulia gitu. Demikian juga ya saya saksikan sendiri di uh, dari mendengar khotbah dari beberapa tokoh Mahayana setidaknya yang hidup saat ini tentang empat kebenaran mulia berbeda ya, baik cara menerangkannya maupun pemaknaannya berbeda ya. Demikian juga di Theravada, saya kira di Vajrayana ya. Mungkin yang sama itu tertulisnya tapi ketika bagaimana memahaminya bisa berbeda. Ketika misalnya menerangkan empat kebenaran mulia, ada justru tokoh Mahayana yang menerangkannya sama dengan tokoh Theravada ya, seperti itu. Ada di antara Theravada yang berbeda, ada di antara Mahayana yang berbeda seperti itu. Nah ini memang agak rumit ya, karena untuk memahami ini tidak mudah, konsep dasar ini juga kita harus berjuang belajar ya, belajar terus menggali, terus merenungkan, menggali, belajar dengan berbagai macam eh, pengulangan ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian ini mungkin saya jadi agak personal di sini ya, agak pribadi ya teman-teman. Karena ini perlu saya sampaikan ya, karena mungkin ketika saya menyampaikan dhamma diskusi ya lewat uh, YouTube, lewat video ya, bisa timbul persepsi misalnya kok saya seperti menyerang suatu pemahaman dari sekte tertentu ya. Padahal saya tidak bermaksud demikian karena begini teman-teman. Sejak awal ya ketika saya belajar agama Buddha itu saya tidak ada niat sedikit pun untuk masuk agama Buddha teman-teman. Nggak ada ya. Jadi waktu saya pertama kali kenal agama Buddha sebetulnya saya suka baca juga ya dikit-dikit zaman dulu ya tentang agama Buddha, tapi banyaknya cerita tentang para dewa. Saya terus terang tidak begitu tertarik ya dengan cerita para dewa, kemasyhuran para dewa, ya alam surgawi dari zaman dulu ya. Sejak saya remaja itu ketika baca yang gitu-gitu saya kurang kurang tertarik ya seperti itu. Jadi saya pikir oh agama Buddha itu seperti itu ya. Eh, cerita-cerita tentang para dewa seperti itu ya. Dulu saya mikirnya begitu. Nah, eh, belum lama ya sebetulnya 10 tahun yang lalu lah kira-kira setelah saya bertemu dengan terjemahan dari buku Abhidhamma Sanggaha ya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia,
saya mulai tertarik ya. Tertariknya juga bukan secara religius ya, secara misalnya tertarik kepada agama bukan, tapi saya tertarik terhadap bagaimana struktur batin jasmani alam-alam kehidupan disajikan dalam pengajaran dalam bentuk pengajaran yang khas Abhidhamma Sanggaha waktu itu, dan saya mulai tertarik dan saya kira ini cukup menarik untuk dipelajari ya seperti itu. Nah, eh, tentunya saya tidak berhenti di situ ya. Walaupun bahkan demi untuk belajar Abhidhamma Sanggaha ini saya sampai mengambil kuliah di salah satu STAB di kota Tangerang ya untuk menyelesaikan belajar Abhidhamma Sanggaha ya. Nah, selanjutnya tentunya saya juga tertarik belajar Sutta Pitaka ya, dan justru setelah belajar Sutta Pitaka ya, itu saya lihat khasanah dhamma di dalamnya sangat luar biasa. Pemahaman saya tentang dhamma ya dari sudut pandang Buddhisme disajikan dalam Sutta Pitaka itu makin terbuka lebar ya. Dan saya semakin tertarik berusaha misalnya ketika ada suatu tema saya cari ya tema itu eh, ya di dalam Sutta Pitaka ya, di dalam berbagai macam kumpulan kitab Sutta Pitaka, dan saya berusaha menemukan polanya ya, menemukan frameworknya ya, sehingga saya bisa memahami dengan lebih baik. Seperti misalnya tadi eh, Paticca Samuppada gitu ya, itu bertahun-tahun ya saya petakan ya bagaimana cara untuk memahaminya. Tentunya selain Sutta Pitaka juga saya saat itu di 3 tahun awal terutama ya, 3 sampai 5 tahun sebetulnya masih hampir saya cari-cari semua buku Buddhisme ya, tapi yang khusus betul-betul membahas dhamma pokok dan cara-cara meditasi. Bukan tentang kehidupan surgawi, eh, pengagungan kepada para eh, Buddha, pengagungan kepada para dewa gitu ya. Itu saya memang tidak tertarik hal-hal seperti itu. Saya lebih kepada kerangka dhamma dan cara meditasi. Itu ebook saya kumpulkan, bukan saya baca, bahkan saya print ebook itu ya, karena kadangkala ya saya lebih menyukai membaca buku daripada misalnya membaca di komputer atau di HP ya seperti itu. Jadi kadang saya ada buku meditasi misalnya tentang eh, Anapanasati gitu misalnya ya. Itu 500 halaman saya print, saya jilid ya. Saya saya baca dan saya coba praktekkan ya. Bahkan misalnya meditasi kasina dipraktekkan ya. Di tembok dilingkari warna biru, misalnya dipandangi berjam-jam dan lain-lain lah seperti itu. Dan juga sampai saya mencoba juga meditasi ke hutan karena oh ini ada meditasi di hutan. Saya pergi ke beberapa hutan ya yang ada di Jawa Barat dan Banten. Di sana 7 hari, 14 hari, seminggu, 2 minggu itu di beberapa tempat saya coba ya meditasi rasanya sendirian gimana di hutan, apa ada bedanya seperti itu. Juga buku-buku e-book itu yang saya baca itu bukan hanya dari satu sekte saja, teman-teman. Saya juga tentunya mencoba membaca dari beberapa sekte, walaupun memang pertama kali saya belajar Abhidhamma itu adalah Abhidhamma dari tradisi Theravada itu betul, ya. Dan teman-teman saya juga, ya teman-teman belajar, guru saya belajar itu latar belakangnya Theravada. Tetapi saya tentunya tidak puas di situ. Saya juga membaca buku-buku e-book dari sekte lain, misalnya seperti Mahayana, ya. Salah satu yang saya sukai misalnya dari Yang Mulia Songkapa, ya, uh, Wasubandu, ya. Jadi seperti Abhidharma Kosa Basam dari Wasubandu itu saya baca juga, ya teman-teman. Saya perhatikan apa perbedaannya dan lain-lain, ya, seperti itu. Nah, uh, saya melakukan eksplorasi. Yang saya cari tadi, teman-teman,
pola dasar dari Dhamma secara dasar yang harus saya kuasai. Karena saya yakin kalau secara prinsip dasar frameworknya saya kuasai, ya, saya pahami ya dengan baik, maka saya akan bisa lebih mudah memahami Dhamma secara keseluruhan sisanya. Teman-teman, itu cara saya belajar dan prinsip saya belajar. Nah, dari sana pula teman-teman sekalian, keyakinan saya kepada Yang Mulia Buddha itu tumbuh. Saya kan tidak pernah dalam kehidupan ini bertemu Buddha Gautama, kan nggak pernah, ya. Dan saya juga terus terang tidak begitu tertarik ketika membaca misalnya suta tentang 32 ciri-ciri manusia unggul, ciri-ciri Buddha. Saya tidak tertarik, saya hanya sekilas saja karena bagi saya itu tidak akan menambah kebijaksanaan ketika saya menghafal misalnya 32 ciri-ciri fisik seorang Buddha misalnya. Atau Buddha itu ganteng, kulitnya misalnya berwarna emas gitu ya. Dia manusia termasuk yang lelaki paling ganteng, kan ada ya di dalam apa, di dalam Sutta Pitaka yang Mulia Buddha Gautama itu termasuk lelaki paling tampan dengan postur terbaik di saat itu, ya. Itu yang bilang para para Brahmana ya di saat itu. Nah, saya tidak begitu memberikan perhatian dan pemujaan terhadap hal-hal seperti itu, ya, karena itu akan menimbulkan di saya jadi berimajinasi, ya, berimajinasi tentang fisik Buddha. Dan saya bukan menghindar, tapi saya memang tidak tertarik untuk ke situ. Ya, menghindar juga enggak, karena memang tidak tertarik. Jadi saya lebih uh, mengenal Buddha itu dari Dhamma yang sudah saya pahami. Ketika Dhamma yang dalam ini uh, demi apa, sedikit demi sedikit terkuak, demi sedikit saya pahami, saya lebih memahami bagaimana keagungan seorang Buddha yang telah membabarkan Dhamma dengan kasih sayangnya kepada para makhluk, teman-teman sekalian. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ya, bagi saya juga tidak melihat alasan kenapa saya harus mengidentifikasikan diri saya dengan sekte tertentu, bahkan dengan sekte Theravada di mana saya awal belajar. Ya, saya tidak melihat alasan saya untuk mengidentifikasikan, karena asumsi saya di awal ketika belajar Dhamma itu tidak langsung iman dan percaya. Saya selalu berdasarkan kepada penyelidikan, bahkan meragukan terlebih dahulu. Ya, sampai saya bisa mendapatkan dasar-dasar yang lebih kuat lewat belajar yang berulang-ulang dan bertahun-tahun, bukan sekali dua kali. Dan saya membaca Sutta Pitaka itu bisa dibilang tiap hari, teman-teman. Ya, tiap hari membaca, bukan seperti membaca parita ya, dibacakan, bukan begitu, maksudnya mengkaji, ya. Mengkaji dan memikirkannya itu bisa dibilang tiap hari, teman-teman sekalian, ya. Jadi dari sini saya tidak melihat alasan, ya, kenapa saya harus mengidentifikasikan dengan Theravada, kenapa saya harus mengidentifikasikan diri dengan Mahayana, kenapa saya harus mengidentifikasikan dengan Vajrayana. Jadi kalau ada orang yang berkata, kami ini di Mahayana begini-begini, terus terang saya jujur saja, ya, saya tidak bisa mendengarnya dengan cukup serius, karena bagi saya itu menjadi suatu hal yang bentuk kemelekatan yang jelas di depan mata saya, ya, terhadap sekte gitu loh, ya. Saya akan lebih tertarik jika seseorang itu berkata atau berujar tentang prinsip damanya, bukan berkata karena kami kalau di Mahayana begini, karena kami kalau di Theravada begini. Itu saya udah langsung kurang tertarik, ya. Saya akan menganggap orang itu pemahamannya juga mungkin tidak terlalu dalam, maaf kalau saya terlalu kasar, ya. Karena dia tidak berusaha menyajikan dhamma dengan apa yang dia pahami, dan dia bisa berargumen bahwa dhamma itu memang benar dan dia paham. Tapi dia lebih ke ini loh yang ada di sekte saya. Seperti iman gitu. Lah itu tentunya di agama lain bisa begitu juga. Kalau Tuhan di agama saya begini, Tuhan di agama saya begitu. Saya tentunya tidak cukup tertarik untuk berdiskusi untuk hal-hal seperti itu, teman-teman sekalian. Ya. Jadi kembali kepada judul, ya, sekte Buddhisme mana yang paling benar, ya, itu eh, saya juga nggak tahu ya, teman-teman, ya. Saya tidak tahu, dan bahkan saya
apa kurang apa ya kurang berminat lah dengan identifikasi hal seperti itu. Jangankan untuk diri saya, jika ada teman yang agama Buddha mengidentifikasikan dirinya dengan sekte, kelihatan bahwa saya ini Mahayana, saya ini Theravada, saya ini Vajrayana gitu ya. Saya terus terang juga sudah langsung kurang berminat, saya jujur saja seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, semakin suatu sekte lah beriklan, kan suka ada iklan, wah kami ini lebih tinggi katanya gitu ya, bahwa memiliki ajaran lebih tinggi dari sekte lain. Sebetulnya bagi saya itu sama nggak ada artinya. Yang saya lebih nantikan adalah ada nggak sih yang bisa memperlihatkannya lewat uraian Dhamma. Coba sajikan gitu. Terus terang saya jujur, sampai sekarang nggak ada gitu. Yang ada itu hanya bahkan seolah-olah ingin kelihatan ada suatu potensi rahasia. Misalnya begini, Pak Febi, di sekte kami itu lebih tinggi karena kami itu mempunyai nilai-nilai yang begini, 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 gitu ya. Ah, terus saya tak pertanyakan, misalnya dasar dari Sutta Pitakanya mana, ya kan? Dan apakah itu sesuai dengan tadi framework dasar, ya, misalnya empat kebenaran mulia, misalnya, ya, jalan mulia bersama delapan atau tidak, ya. Nah, ketika agak kerepotan, nanti akan bilang, eh, ya Pak Febi nanti juga akan mengerti gitu, akan mengerti nanti juga, atau bilangnya seolah-olah harus ada inisiasi dulu di sekte kami gitu, diinisiasi dulu oleh seorang guru yang bijaksana sehingga bisa mengerti. Terus terang teman-teman, yang seperti itu bukan pengalaman pertama teman-teman bagi saya. Di agama saya yang lama itu yang begitu itu banyak banget teman-teman ya. Jadi jangan dikira hal-hal seperti itu bisa mengelabui saya begitu. Ya, saya tegaskan saja di sini hal yang seperti itu pengalaman saya di dalam hidup saya sudah banyak terlewati ya, dan saya tidak tertarik. Semakin sekte mengiklankan kehebatan, kemahsyuran, dan kejayaan dalam perulangan kelahiran kembali, semakin juga saya tidak tertarik, teman-teman. Di sekte kami ini, ya, mencapai kejayaan yang tertinggi harus memupuk parami dulu, tapi gitu ya. Saya tidak tertarik, teman-teman sekalian. Saya kenapa masih terus belajar dan berjuang berpraktek Dhamma Buddhis yang diwariskan oleh Yang Mulia Buddha sekarang ini? Dikarenakan ingin melepas gangguan dan beban, teman-teman. Nah, nanti dengan pernyataan ini akan ada yang bilang begini, oh Pak Febi punya gangguan dan beban ya Pak Febi. Atau dilepas aja Pak Febi gangguan dan bebannya gitu. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting berbahagia Pak Febi, banyak berbuat kebaikan. Saya hormati orang yang berbicara seperti itu. Saya juga kadang hanya berbilang terima kasih, tapi sebetulnya dia tidak mengerti. Hanya teman-teman yang sama-sama sudah belajar Dhamma dan memahami prinsip-prinsip Dhamma dari Sutta Pitaka akan memahami apa itu gangguan dan apa itu beban, teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, ya. Tapi yang penting apapun lah teman-teman, keadaan teman-teman sekalian ada di sekte mana, dengan tahap pemahaman mana, Buddhism itu tetap sangat menarik, maka mari kita terus kaji teman-teman. Salam Dharma, semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan karma-karma baik, selalu berkesempatan untuk berbuah, dan karma-karma buruk dijauhkan buah-buahnya. Sadu, sadu, sadu.